Legenda Hantuan. Hantuan adalah makhluk jati-jadian yang ditakuti oleh penduduk di daerah aliran Sungai Kahayan, yaitu penduduk Dayak Ngaju dan Ot Danum. Mereka percaya bahwa hantuan merupakan manusia yang memiliki kemampuan gaib dan dapat menjelma menjadi hantu. Kemudian, ia akan menghisap darah bayi yang baru dilahirkan meskipun hal itu di luar kehendaknya. Hantuan juga dipercaya dapat melepaskan kepala dari tubuhnya, seperti hantu Lake yang berasal dari Bali. Kisah tentang hantuan ini berawal dari kehidupan sebuah keluarga di daerah Baras Semayang. Keluarga tersebut memiliki seorang anak yang sangat cantik bernama Tapi. Orang tua Tapi hanyalah seorang pembuat kerajinan tangan seperti keranjang dari rotan dan topi tanggul dareh. Topi dengan tepian lebar. Topi tersebut biasa digunakan saat upacara lingkaran hidup, yaitu sewaktu upacara pemandian anak untuk yang pertama kali. Suatu hari, saat Tapi mandi di sungai, topinya hanyut. Karena topi itu bukan topi sembarangan, tapi minta bantuan orang tuanya untuk mencari topinya di sepanjang sungai Rungan. "Apa ayah sudah menemukan topiku?" tanya Tapi kepada ayahnya. "Belum. Semua orang yang tinggal di tepi sungai juga sudah ayah tanyakan, tapi tidak ada seorang pun yang menemukan topimu," jawab ayahnya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan terus mencarinya, ayah?" tanya Tapi dengan nada hampir putus asa. "Coba kita telusuri saja sungai ini. Siapa tahu kita akan menemukan topimu," ucap si ayah. Mereka terus mencari topi Tapi di sepanjang sungai Rungan. Tanpa terasa, mereka sudah berada di desa Sepang Simin. Akhirnya, usaha mereka mendapatkan hasil. Topi yang mereka cari ternyata telah ditemukan oleh seorang pemuda dari desa tersebut. Ia bernama Antang Taung. Sebagai tanda terima kasih, orang tua Tapi menghadiahkan emas kepada Antang Taung. Tidak disangka, pemuda itu menolaknya. Ternyata tali cinta sudah menjerat Antang Taung dan Tapi. Sebagai gantinya, pemuda itu meminta Tapi untuk menjadi istrinya. Permintaan itu pun disetujui orang tua Tapi. Setelah itu, orang tua Tapi sibuk mengurusi persiapan acara pernikahan anaknya. Antang Taung dan Tapi menikah sesuai dengan upacara adat setempat. Menurut adat di daerah tersebut, pasangan pengantin baru harus tinggal di rumah kedua orang tua masing-masing secara bergiliran. Namun, untuk melaksanakan adat tersebut dirasa sangat berat oleh Antang Taung dan Tapi. Sebab, untuk pergi ke desa masing-masing, mereka harus melewati hutan yang sangat lebat. Agar keduanya dapat melaksanakan adat, akhirnya diambil cara untuk menghubungkan kedua desa tersebut dengan membuat jalan antara desa Baras Semayang desa Tapi dengan desa Sepang Simin desa Antang Taung. Menurut penduduk setempat, jalan itu masih ada hingga kini. Jalan itu bernama Langkuas. Untuk membuat jalan tersebut dibutuhkan tenaga kerja seperti kuli atau budak. Pembuatan jalan dimulai dari Baras Semayang. Awalnya, pekerjaan mereka diganggu makhluk gaib. Setiap para pekerja-pekerja kembali ke gubuk mereka untuk beristirahat, selalu saja ada barang atau makanan di gubuk mereka yang hilang dicuri. Hal ini selalu terjadi setiap hari. Akhirnya, para pekerja mendapatkan cara untuk menjebak pencuri itu. Mereka seolah-olah pergi bekerja seperti biasa, padahal para pekerja tersebut sedang mengawasi gubuk mereka dari balik semak-semak. Ketika para pekerja tersebut mengawasi gubuk mereka, tiba-tiba tampak seekor hewan angka sejenis landak yang masuk gubuk. Ketika masuk ke gubuk, hewan itu menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tiba-tiba tubuh hewan itu berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Tidak melewati kesempatan yang ada, para pekerja itu kemudian meringkus makhluk jati-jadian tersebut. Makhluk jati-jadian itu pun tidak berkutik. "Tolong jangan sakiti aku. Ampuni aku," teriak makhluk jati-jadian itu. "Kau sudah terlalu banyak mencuri makanan dan barang-barang kami. Sekarang kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu," ucap para pekerja yang mengerumuni makhluk itu. "Baiklah, baiklah, aku akan menebus kesalahanku. Tapi kalian jangan menyakitiku. Aku mohon," pinta makhluk jati-jadian itu. "Apa yang bisa kau lakukan untuk kami?" tanya para pekerja. "Aku akan membantu kalian menyelesaikan pekerjaan membuat jalan," ucap pemuda itu. Akhirnya, mereka berembuk mengenai permintaan pemuda itu. Mereka pun menyetujuinya. Tidak berapa lama, pemuda itu dibebaskan. Sang pemuda melaksanakan janjinya untuk membantu membuat jalan. Keajaiban terjadi lagi.
Pemuda itu mampu menyelesaikan pembuatan jalan yang sangat panjang dalam waktu 3 hari. Tapih dan Antang Taung yang mendengar kabar itu sangat kagum dengan si pemuda. Kemudian, mereka mendatangi dan mengambilnya sebagai anak angkat. Berkat jalan tersebut, Tapih dan Antang Taung dengan mudah mondar-mandir ke desa masing-masing tanpa harus takut melewati hutan yang sangat lebat. Beberapa bulan kemudian, Tapih mengandung. Ketika Tapih berada di desa Sepang Simin, ia mengidam makan ikan kali. Dengan sigap, Antang Taung mencoba meluluskan permintaan istri tercintanya. Ia pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Sebenarnya hasil tangkapannya kali itu sangat lumayan. Namun, karena hujan saat itu turun dengan lebat, ia pun lari pulang dengan tergesa-gesa. Tanpa sengaja, ia telah meninggalkan seekor ikan tomang di dalam perahunya. Esok harinya, Antang Taung kembali ke perahunya untuk mengambil ikan yang tertinggal. Betapa terkejutnya Antang Taung. Bukannya ikan yang ia temukan di dalam perahunya, melainkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dengan bahagia, Antang Taung membawa bayi mungil itu ke rumahnya. Ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Mereka mengangkat bayi mungil itu sebagai anak. Hari berganti hari, keanehan muncul dari bayi mungil itu. Bayi perempuan itu tumbuh menjadi gadis dewasa dengan cepat dalam waktu beberapa bulan. Kedua anak angkat Tapih dan Antang Taung itu pun sering bertemu. Tidak disadari, benih-benih cinta muncul di antara gadis jelmaan ikan tomang dengan pemuda jelmaan hewan angkes itu. Mereka menjalin cinta dan akhirnya dinikahkan oleh Tapih dan Antang Taung. Tetapi, kebahagiaan suami istri jelmaan itu tidak berlangsung lama. Ketika sang istri melahirkan anak laki-laki, tidak berapa lama anak itu meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti kedua manusia jelmaan itu. Kesedihan ternyata tidak hanya datang pada suami istri jelmaan itu, tetapi juga pada Tapih dan Antang Taung. Putra pertama suami istri tersebut meninggal dunia. Menurut adat mereka, orang yang telah meninggal dunia harus dilakukan 2 kali upacara kematian sebelum arwahnya dapat menuju lewut atau surga orang Dayak Ngaju. Pada upacara pertama, jenazah dikubur. Pada upacara kedua, bulang belulang jenazah tersebut dibakar. Bagi masyarakat setempat, upacara kedualah yang paling penting dan dilakukan upacara yang sangat mewah. Sebab, pada upacara yang kedua, dipercaya roh orang yang telah meninggal akan bebas dari badan kasarnya. Upacara ini disebut dengan riwah. Pasangan manusia jelmaan itu mendengar bahwa saudara angkatnya hendak ditiwah. Mereka juga menginginkan tulang belulang anaknya ditiwah. Tapi, Antang Taung dan Tapih tidak menyetujui hal tersebut. Namun, pasangan manusia jelmaan itu tidak menggubrisnya. Mereka tetap ingin melaksanakan tiwah untuk anak mereka. Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Ketika kuburan anak jelmaan itu digali, tak ada yang menduga bahwa yang terdapat dalam kuburan tersebut bukanlah tulang belulang manusia, melainkan tulang belulang hewan dan ikan. Masyarakat yang melihat peristiwa itu menjadi ramai membicarakannya. Karena malu, pergilah suami istri jelmaan itu keluar dari desa Sepang Simin. Mereka masuk ke dalam hutan belantara dan membuat sebuah desa. Di dalam hutan tersebut, pasangan jelmaan tersebut melahirkan keturunannya dan kemudian beranak pinak sehingga menjadi sebuah keluarga besar. Keturunan makhluk jelmaan tersebut kemudian disebut dengan nama Hantuen. Menurut cerita rakyat setempat, keturunan Hantuen ini banyak yang keluar dari desa mereka dan banyak yang berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Dengan demikian, tidak ada lagi keturunan Hantuen asli. Orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Hantuen dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Tengah memiliki ilmu gaib untuk mengubah dirinya menjadi hantu jati-jadian. Siang hari mereka menjadi manusia biasa, pada malam hari mereka berubah menjadi hantu tanpa tubuh. Ketika sudah berubah menjadi Hantuen, mereka akan mencari ibu yang baru melahirkan dan anak yang baru dilahirkan. Lalu, mereka akan mengisap darahnya. Hal ini hanyalah sebuah legenda dari penduduk di sepanjang Sungai Kahayan. Untuk memperkuat kebenaran legenda tersebut, para penduduk menunjukkan jalan yang telah dibuat oleh manusia jelmaan hewan angkes tersebut. Jalan itu berada di antara Baras Semayang dan Sepang Simin. Jalan itu bernama Langkuas. Pesan moral: jangan menjalankan apa yang telah dilarang oleh orang tua, sebab akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri.